adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo adik-adik duduk yang manis. Siapkan hati dan kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau sudah peliharakan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah kami. Pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya jadi seturut mau dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadi terindah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lebih sungguh lagi adik-adik kita nyanyikan pujiannya. Kita adalah anaknya yang berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan
Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji, memuliakan Engkau. Urapi setiap pujian kami, urapi suara kami, tepukan tangan kami, tarian kami, Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap memuliakan nama Tuhan? Haleluya, sudah siap. Yang semangat ya bersama dengan kakak. Dan ini dia. Halo. Ya bersama dengan kakak dan Kela, teman kakak memuji Tuhan. Dan dia anak kakak juga sih sebenarnya. Haleluya. Musik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa,
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus bersuka cita melihat adik-adik memuji dan membesarkan namanya. Bagaimana adik-adik? Sangat sukacita ya teman-teman. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang belum ada Alkitabnya di situ boleh ambil Alkitabnya untuk kita sama-sama belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat itu pujian. Ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, telinga anak-anak-Mu, hatinya anak-anak-Mu Engkau urapi, agar firman-Mu tertanam dalam hati mereka, bertumbuh dan berbuah-buah. Hamba-Mu yang akan membawakan cerita firman-Mu juga Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Kakak baca ya. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul. Judul cerita minggu ini adalah pengampunan Tuhan dalam keluarga. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 yang sudah tadi adik-adik baca dan kakak juga baca, ada di situ cerita yang sangat menakjubkan di mana terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sangat dahsyat. Kenapa? Karena meruntuhkan tembok-tembok, pintu besi terbuka, bahkan rantai-rantai yang mengikat para tawanan itu, yaitu Paulus dan Silas, itu terlepas. Kenapa bisa terjadi? Itu karena nyanyian pujian dari dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Paulus dan Silas. Mereka memuji Tuhan dan mereka dipenjara. Kenapa mereka dipenjara? Karena mereka telah menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kebaikannya. Nah, mereka dipenjara, bukan dipenjara dikurung biasa aja, tapi mereka juga tangan dan kakinya itu dirantai. Tetapi walaupun demikian, Paulus dan Silas tetap mengucap syukur. Mereka tidak bersungut-sungut, gara-gara Tuhan Yesus yang saya beritakan, saya sampai jadi begini. Tidak ya, tidak demikian yang mereka katakan. Tapi mereka, Paulus dan Silas, tetap mengucap syukur atas apa yang mereka alami. Ketika kepala penjara melihat hal tersebut, melihat gempa bumi itu terjadi yang meruntuhkan tembok-tembok, pintu besi terbuka, dan rantai-rantai yang mengikat para tawanan yaitu Paulus dan Silas itu terlepas,
dia menjadi takut dan hendak menghunuskan pedangnya ke dirinya sendiri. Dia takut ya, karena dia berpikir tahanan itu pasti sudah kabur, pasti sudah melarikan diri. Nah, tetapi Paulus berseru, "Jangan engkau celakakan dirimu. Kami semua, para tahanan, para tawanan masih ada di sini." Akhirnya, kepala penjara itu kemudian tersungkur di bawah kakinya Paulus. Dia bilang, "Bagaimana caranya supaya saya selamat?" Jadi kepala penjara ini bertanya bagaimana caranya supaya ia selamat, karena pasti dia takut ya, dia takut melihat hal tersebut. Jadi dia bertanya kepada Paulus. Nah, Paulus kemudian berkata kepada kepala penjara tersebut bahwa ia harus percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan selamat. Bahkan seluruh isi rumahnya akan selamat. Jadi isi rumahnya dan seluruh keluarganya yang dalam rumahnya itu akan selamat. Dari cerita tersebut kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus bukan saja membebaskan Paulus dan Silas, tetapi Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada kepala penjara. Sehingga dengan perantaraan Paulus dan Silas, kepala penjara itu bertobat, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bahkan seluruh isi rumah dari kepala penjara itu Tuhan bisa memakai Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Tuhan menjadikan mereka sebagai alatnya sehingga kepala penjara itu boleh bertobat dan diselamatkan. Bukan cuma kepala penjara saja, tetapi juga seisi rumahnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau, keluarga dan teman-teman adik-adik juga bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Kita menceritakan kabar baik kepada semua orang, kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Nah, buktinya itu bukan cuma kita hanya bicara saja, tetapi kita juga harus menjadi saksi lewat perbuatan kita, tingkah kita, perkataan kita kepada orang di sekeliling kita. Dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik, kakak mau kasih contoh. Adik-adik kalau bergaul, jangan pilih-pilih teman. Misalnya, saya cuma mau bergaul dengan teman saya, si Ani, karena dia Kristen. Nah, jangan begitu ya adik-adik. Jadi kita bergaul dengan semua, tidak memandang suku, tidak memandang agama atau dari manapun, tapi kita bergaul kepada semua orang. Kenapa? Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Jadi kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada mereka dan tidak milih-milih teman, dan kalau mereka butuh bantuan, kita bantu dengan ikhlas, dengan rela. Dan adik-adik, kalau misalnya ada yang berbuat jahat kepada adik-adik, adik-adik jangan balas, tapi tetap mengasihi mereka walaupun orang yang berbuat jahat kepada adik-adik. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, dan kita akan membaca ayat hafalan yang seharusnya diberikan, tapi karena ibadahnya tidak kita ibadah secara online, maka ayat hafalannya kita baca bersama-sama. Ayat hafalannya yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kak, bisa Kisah Para Rasul 16 ayat 31 kita baca sama-sama. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kita ulang. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji nama Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ibadah online kita pada hari ini. Dan kita angkat itu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tangannya adik-adik sebagai rasa ucapan syukur kita. Ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Ibadah kami saat ini Tuhan Yesus sudah selesai, tetapi biarlah penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, pertumbuhan mereka Engkau berkati, kesehatan mereka Engkau berkati, sekolah mereka Engkau berkati, pandai, pintar, cerdas menjadi bagian milik anak-anak-Mu Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Engkau. Mereka senantiasa hidup dengan takut akan Engkau, dan Engkau berkati orang tua mereka, berikan mereka senantiasa hikmat-Mu untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan, dalam tumbuh akan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati setiap usaha pencarian orang tua mereka Tuhan Yesus, kerohanian mereka Engkau berkati, segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus juga Engkau berkati, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami tutup ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur bahwa ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Minggu depan jika Tuhan kehendaki, Kakak Diana dan guru sekolah minggu dari Ruko Panaikang akan melayani adik-adik. Terima kasih buat keterlibatan adik-adik, partisipasi adik-adik dalam ibadah online ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.